Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agi Putrayatma. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai kuis Rados, yaitu tentang dosis yang terabsorpsi pada media radioaktif atau benda radioaktif. Oke, mari kita langsung aja. Jadi outline atau apa yang akan saya sampaikan pada presentasi ini yaitu yang pertama kita pendahuluan dulu, kita membahas tentang RE, CPE, dan objek radioaktif itu apa aja. Kalau kita masuk ke materinya yaitu proses disintegrasi radioaktif. Jadi ada disintegrasi alfa, beta, transisi penangkapan elektron, dan konversi internon. Oke, kita masuk ke pendahuluannya dulu. Jadi kita tahu bahwa eh, dalam menghitung dosis yang terserap tentu ada perhitungannya. Jadi di mana syaratnya adalah pada kondisi CPE atau RE dipenuhi sehingga dihitung secara langsung dan tentu sulit jika dihitung jika kondisinya itu ada beberapa kasus yaitu untuk kasus yang pertama dalam organ radioaktif dan juga dosis di suatu organ karena sumber radioaktif sehingga untuk menghitungnya, kita harus mendapatkan kondisi CPE atau RE, sehingga bisa menghitungnya secara langsung. Nah, RE dan CPE itu apa? Kita kilas balik dulu. Jadi, ketika yaitu harus memenuhi beberapa syarat ketika RE, yaitu radiation equilibrium, yaitu ketika densitas atomnya medium homogen. Lalu densitas medium homogen, lalu sumber radioaktif terdistribusi secara seragam, artinya dia tidak berbeda-beda secara pada suatu platnya, sehingga lalu juga tidak ada medan listrik atau medan magnet di sekitarnya. Karena ketika ada medan listrik dan medan magnet tentu tidak akan tercapai RE, sehingga tentu akan mempengaruhi hasil perhitungan dosisnya nanti. Lalu pada charge particle equilibrium, yaitu ketika partikel yang bermuatan itu mengalami kesetimbangan, sehingga setiap partikel yang meninggalkan volume yang digantikan oleh partikel identik yang memasuki volumenya. Karena tadi itu dia muatannya mengalami kesetimbangan pada suatu partikelnya. Sehingga dari sini, dalam mencapai CPE, kita harus mencapai yang namanya RE dulu. Sehingga ketika RE-nya tidak terpenuhi, maka CPE itu mungkin sangat sulit terjadi. Tapi dapat terjadi ketika volumenya sangat besar atau sangat kecil. Nah, radiasi yang dipancarkan umumnya akan berupa beberapa, yaitu yang pertama berupa partikel foton yang untuk rentannya jarak jauh, lalu juga ada partikel bermuatan untuk jarak yang pendek. Nah, tadi kan udah ada syarat yaitu RE dan CPE. Sehingga jika RE-nya terpenuhi, maka dapat mempertimbangkan dua kasus, yaitu radioaktif kecil dan juga radioaktif besar. Nah, untuk kasus yang pertama, radioaktif kecil itu artinya benda radioaktif dengan bervolume V yang memiliki radius rata-rata tidak lebih besar dari diameternya. Jadi kita tahu bahwa setiap benda yang radioaktif memiliki volume, maka tentu dia memiliki yang namanya jari-jari, sehingga radius rata-ratanya itu tidak lebih besar dari D-nya. Lalu CPE dapat didekati di setiap titik internal P yang berjarak dari D dari batas benda B. Jika D-nya kurang dari 1/μ pada sinar gamma, maka dosis serap D pada titik P akan sama dengan energi persatuan massa media yang diberikan ke partikel bermuatan dalam perluan radioaktif. Nah, partikel foton akan lolos dari objek dan diasumsikan foton tidak dihamburkan kembali oleh lingkungan. Karena itu tadi, karena apa? Karena radioaktifnya kecil. Lalu yang ketika radioaktif besar itu artinya benda yang berradioaktif V dia itu memiliki radius rata-ratanya itu lebih besar dari 1/μ untuk sinar gamanya. Jadi berkebalikan untuk radioaktif yang kecil tadi. RI dapat diperkirakan di setiap titik internal P yang berjarak cukup jauh dari batas volume yang ditentukan sehingga penetrasi sinar gamanya itu melalui jarak itu dapat diabaikan. Dan dosis serap di titik P akan sama dengan jumlah energi persatuan massa media yang diberikan ke partikel bermuatan ditambah sinar gamma dalam peluruhan radioaktif. Nah, ketika tadi kan kita ada kecil dan besar, lalu bagaimana yang sedang gitu. Jadi ketika objek radioaktifnya sedang, dosis serap
pada P akan sama dengan jumlah energi persatuan massa yang diberikan partikel bermuatan. Sehingga dosis yang tadi itu ditambah dari beberapa dari sinar gamma. Nah, akhirnya muncul yang namanya absorbed fraction atau fraksi yang terabsorpsi atau yang terserap. Sehingga dari perbandingan antara energi pancaran sinar gamma yang dipancarkan dari sumber ya dibandingkan dengan energi pancaran sinar yang diserap oleh volume benda atau targetnya. Jadi muncul yang namanya absorption fraction atau AF. Nah, objek radioaktif pada volume V terisi oleh media homogen dengan sumber sinar gamma terdistribusi secara seragam. Nah, ini adalah ilustrasi dari gambar yang pada bukunya yaitu ATIX, pada sumber bukunya yaitu ilustrasi untuk teorema pengaplikasian dari sinar gamma, sedosis dari sinar gamma pada poin P yang merupakan adalah homogeneous itu. Jadi volume objek dapat dikelilingi dua unsur berbeda, yaitu benda homogen tak terbatas dan juga ruang vakum yang tak terbatas seperti udara. Nah, untuk yang kasus yang tadi yang volume yang homogen tak terbatas, yaitu artinya dia memiliki teorema AF-nya itu sama dengan ini. Jadi epsilonnya DC aksen DC sama dengan epsilon DC, DC aksen. Sehingga tidak ada sumber pada DV aksennya. Nah, untuk fraksi serapannya atau absorbed fraction-nya, dia adalah perbandingan antara nilai epsilonnya tadi. Hingga menyerupai rasio dosis foton yang serap titik dalam kondisi RE. Di mana RdV adalah merupakan nilai ekspektasi energi sinar gamma yang dipancarkan oleh sinar dV dan epsilon dV per V-nya. Lalu untuk kasus yang satu tadi lanjutannya yaitu terdapat pengurangan dosis serapan pada medium akibat sinar gamma. Sehingga dalam menggunakan AF, kita dapat dengan menggunakan koefisien atenuasinya, rata-rata untuk mu aksen, untuk frekuensi energi sinar gamma melalui jarak R dalam medium. Sehingga didapatkan AF adalah sama dengan 1/4 pi integral 0 sampai pi dan integral lagi beta sama dengan 0 sampai dengan 2 pi 1 min E minus pi mu rata-rata aksen dikalikan R dikalikan dengan sin theta, d theta, dan d beta. Sedangkan untuk yang kasus kedua sama itu lebih sulit dihitung karena teorema timbal balik sebagai perkiraan akibat kurangnya hamburan balik. Dimana untuk mencari radius rata-ratanya adalah 1/4 pi dikalikan integral 0 sampai tetanya 0 sampai pi, lalu betanya 0 sampai 2 pi dikalikan dengan R sin theta, d theta, d beta. Sehingga karena hubungan mu n-nya sama dengan mu aksen, maka didapatkan absorption fraction-nya adalah mendekati atau sama dengan 1 min E epsilon E pangkat minus mu n R rata-rata. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses disintegrasi radioaktif. Nah, radioaktivitas inti atom itu terjadi ketika inti tidak stabil, bisa secara alami atau buatan. Inti akan berusaha menjadi stabil lagi dengan mengeluarkan partikel dan energi inti. Jadi radioaktivitas itu terjadi ketika intinya tidak stabil sehingga akan muncul yang namanya suatu radioaktivitas itu untuk mengeluarkan partikel sehingga membuatnya stabil dan tentunya menghasilkan suatu partikel atau energi intinya. Nah, radioaktivitas pada inti sangat erat hubungannya dengan perubahan jumlah inti atom atau delta A dan nomor atom. Nah, ini ada beberapa contoh, ada partikelnya tentu disintegrasi ada disintegrasi pada alfa, beta, beta positif, dan sinar gamma. Di mana deltanya adalah sekian, yaitu -4, -2, ini sesuai dengan nomor inti atom dan nomor atomnya, atau delta A sama Z-nya. Lalu secara umum untuk disintegrasi alfa itu terjadi pada inti berat, di mana yaitu peluluhan dari radium ke radon. Nah, ini ada contoh interaksinya di mana 226 Ra88 menjadi 22286 Rn plus 42 He plus energi yang dilepaskan. Jadi nomor intinya sama,
dan nomor protonnya sama juga karena penjumlahan 88 sama dengan 86 plus 2 gitu. Sehingga ini adalah salah satu contohnya dan menghasilkan 4,78 mega elektron volt. Karena apa? Karena ini adalah proses radioaktivitas gitu. Karena sehingga maka dari itu banyak yang mengatakan bahwa radioaktivitas itu memiliki energi yang cukup gede dihasilkan. Tentunya dengan batuan itu sekian. Nah, bersama di atas itu menunjukkan bahwa peluruan dari radium akan menghasilkan radon. Nah, partikel alfa juga yaitu ini 4He2 ini adalah partikel alfa atau helium dan juga energi adalah 4,78 mega elektron volt. Dan pada kondisi Re dosisnya adalah 4,78 N dikalikan mega elektron volt per gram. Dan ini dikarenakan faktor energi dari sinar gamma juga diperhitungkan. Lalu disintegrasi pada beta, yaitu terjadi ketika inti atom kelebihan neutron atau eksitasi beta minus atau kelebihan proton eksitasi beta plus. Di sini efek dari Bremsstrahlung dan in-flight annihilation diabaikan. Contohnya itu sebagai berikut. Jadi ada ketika 32P dijumlahkan dengan elektron akan menghasilkan 3216S plus beta minus, di mana ini ada neutrinonya plus neutrino, karena neutrino dia tidak memiliki massa dan muatan, lalu juga menghasilkan 1,1 mega elektron volt. Terus selanjutnya juga ada pada oksigen akan menghasilkan nitrogen, di mana juga menghasilkan elektron dan juga beta positif, dan juga menghasilkan neutrino, sehingga hasil energinya adalah sekian 1,73 mega elektron volt. Pada kondisi CPE nilai dosis serap adalah D sama dengan N dikalikan nilai energi, yaitu mega elektron voltnya dibagi dengan gramnya, di mana N adalah nilai disintegrasi per gram dari medium. Terus selanjutnya adalah disintegrasi transisi penangkapan elektron atau electron capture transition. Nah, disintegrasi transisi penangkapan elektron ini atau disingkat dengan EC disebabkan karena elektron ditangkap oleh inti sendiri dari kulit K atau dari L dengan mengeluarkan monoenergetic neutrino. Hal ini mengakibatkan kekosongan akan diisi elektron dari orbit yang lebih tinggi mengemisikan sinar X. Di sini bersinggungan dengan disintegrasi beta positif. Jadi ada pada beta positifnya dia seperti ini, yaitu 22 natriumnya akan menghasilkan 22 Ne neon, di mana akan menghasilkan elektron dan beta positif ditambahkan dengan neutrino dan hasil energinya adalah 0,546. Lalu selanjutnya pada EC-nya, pada cabang EC-nya yaitu sama, yaitu natrium menghasilkan neon juga, tetapi menghasilkan yang namanya EB ya, plus juga neutrino dan neutrino, sehingga nilainya lebih gede atau kita sebut biasanya nilai energi dari gamma. Nah, jadi dosis pada EC sebagian besar energinya di bawah oleh neutrino, sehingga energi yang masih tersisa hanya datang dari ikatan elektron atau EB. Jadi karena ada dua neutrino sehingga energinya banyak dibawa oleh neutrinonya. Mana jika dibandingkan dengan energi neutrino, EB sangat aktif. Jadi neutrino karena ada dua sehingga memiliki nilai yang energi cukup besar. Lalu yang terakhir adalah disintegrasi konversi internal, yaitu karena disebabkan oleh adanya sebuah inti atom yang memberikan energinya secara langsung dengan elektronnya, sehingga elektron tersebut lepas dengan energi kinetik, sehingga EIC sama dengan HV kurangi energi dari elektronnya tadi. Tidak ada foton yang dikeluarkan, namun proses ini bersinggungan dengan emisi sinar gamma. Oke, itu kita sudah membahas mengenai materi pada chapter 5. Lalu kita lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, pada soal yang pertama adalah apa sih yang maksud dengan radius rata-rata dari midpoint pada suatu benda yang silinder dan radiusnya adalah A dan tingginya adalah H pada batas dari permukaannya. Dan juga disuruh kita mencari nilai R rata-ratanya. 3A sama dengan sekian dan R yang sama dengan R rata-ratanya adalah berapa ya dong. Nah, kita langsung masukkan rumusnya aja, di mana R rata-rata sama dengan 1 per Pi integral dari 0 sampai 2 pi, pi per 4 sampai 0, H per 2 cos theta sin theta d beta. Kita jumlahkan. Sehingga jika kita masukkan nilai nilai A-nya atau dengan memisahkan nilai H-nya nanti, sehingga kita dapatkan nilainya adalah sekian, yaitu 11,32 cm atau mendekati 11,32 cm.
Lalu soal yang nomor 2 yaitu ada sebuah sumber yang homogeneous terdistribusi dengan yaitu cylindrical bucket of water having diameternya adalah atau height-nya adalah 30 cm dan kita harus mencari yang namanya dosisnya gitu. Oke. Jadi ini kita tahu lalu kita masukkan saja nilainya yaitu kita pertama nyari fraction-nya dari absorption-nya yaitu 1 dikurangi E pangkat minus kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, nilai mu-nya dan juga ininya 15 sehingga kita masukkan. Lalu kita cari nilai dosis masing-masing. Itu ada dosis gamma, dosis beta dan dosis IC-nya tadi. Sehingga kita dapatkan nilainya masing-masing. Kita masukkan nilai yang diketahui sehingga didapatkan nilai D totalnya adalah penjumlahan semua nilai dosisnya. Yang didapatkan adalah 1,115 dikalikan 10⁻³ Ki per D. Lalu yang nomor 3 adalah silakan diulangi pada problem nomor 2 tapi dengan cylindricalnya massa waternya adalah 3 cm pada diameter dan panjangnya juga 3 cm. Jadi sama aja tinggal kita rubah nilai H-nya lalu kita masukkan dan didapatkan nilainya adalah 2,6 dikalikan 10⁻⁻5 Ki per D. Sehingga D totalnya adalah 6,21 dikalikan 10⁻⁴ Ki per D. Lalu yang terakhir lah itu sama seperti soal yang sebelum-sebelumnya pada example, tetapi kita menggunakan kasus pada appendix C, di mana nilai ininya yang berbeda yaitu. Dan jika kita masukkan maka nilainya adalah 4,64 dikalikan 10⁻⁴ Ki per D. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.